jasmani dan sehat finansial. Oke, hari ini hari yang spesial karena apa yang mau di-sharingkan oleh pembicara kita hari ini adalah hal yang sangat spesial di dalam kehidupannya. Diharapkan rekan semua bisa terinspirasi dan belajar dari perjalanan karir dari pembicara hari ini. Oke, sebelum dimulai, saya mengajak rekan-rekan tes kompetensi dulu. Oke? Karena nggak mau dong, sudah pembicara hari ini spesial, pembahasannya spesial gitu. Tapi pendengarnya itu pada tidak fokus semua, tambah kemana ini pikirannya, kan gitu kan? Oke. Jadi sebelum saya mulai, saya minta teman-teman semua untuk mengaktifkan videonya dulu. Mari kita saksikan video berikut ini. Teman-teman. Oke, untuk sharing dengan It's My Life dengan Bapak Chandra, saya persilakan Bapak. Halo, ketemu lagi saya. Yang Sunday Punch tadi udah bisa menceritakan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, perkenalkan nama saya Chandra. Pas udah tahu lah ya, kita udah seperti keluarga sendiri di sini. Hari ini gua disuruh minta sharing ya kan tentang
hidup saya, inilah hidup saya gitu. Dari kecil sudah bisa dibilang gue dilahirkan dengan apa ya, di atas penderitaan orang sih sebenarnya. Gue ceritain kenapa bisa seperti itu. Udah unik sih dari gue sejak lahir ya. Jadi saya dilahirkan karena abang paling besar saya itu waktu kecil lahir pertama anak-anak pertama ya, anak sulung. Jadi saat itu dia lahir cuma sakit-sakitan gitu, akhirnya dikasih ke orang gitu. Zaman dahulu tau lah ya kan, sistem barter ya kan, sistem kasih. Jadi saat itu karena dikasih anak pertama dikasih ke orang, terus lahirlah abang kedua saya lahir. Nah, karena orang zaman dulu pengennya cowok itu sebanyak mungkin gitu kan. Nah, mulailah produksi gitu. Orang tua saya mulai produksi, lahir anak ketiga itu cici pertama, ya kan. Nah, anak keempat cici kedua, anak kelima cici ketiga. Ini udah mulai frustasi nih. Jadi saya lahir itu benar-benar sebuah apa ya? Karena kalau saya membayangkan kalau misalnya abang paling besar gua nggak dikasih ke orang gitu kan, saya nggak akan lahir di keluarga ini. Saya nggak tahu apakah saya jadi apa gitu kan. Jadi sampai anak kelima itu cici saya yang terakhir gitu kan. Orang tua udah mulai seperti nggak mau melahirkan anak lagi gitu kan, udah 5 tapi kan 1 udah kasih kan, 4, jadi 1 cowok 3 cewek gitu. Jadi sedikit kreativitas dari orang tua saya, cici saya yang terakhir dinamakan ALA gitu. ALA dalam bahasa Chinese, bahasa Hokkien, bahasa Teochew itu katanya sudah cukup lah kau gitu. Jadi anak cewek yang terakhir itu dinamakan ALA karena itu gitu. Jadi kreatifnya orang tua saya itu, berarti saya tahu sekarang kreativitas saya itu muncul dari DNA orang tua saya. Jadi dinamakan kau kan gitu lah. Nah habis itu 4 tahun kemudian lahirlah saya. Jadi saya terlahir seperti itu. Saya membayangkan, saya flashback lagi semalam gue disuruh minta kan sharing is my life gitu kan. Dan memikirkan kembali gitu kenapa gue bisa dilahirkan ya, karena serangkaian kejadian yang membuat saya terpaksa harus dilahirkan ya kan di keluarga ini gitu. Oke. Nah, saat saya lahir, ekonomi keluarga saya itu udah enak banget gitu. Sebenarnya udah enak banget. Waktu cici saya yang terakhir yang namanya Ala itu nama Indonesianya itu Lina ya. Si Lina itu waktu lahir sudah mulai enak gitu. Setelah saya lahir itu makin enak, makin bagus gitu. Bisa dibilang keluarga saya salah satu keluarga yang cukup terpandang di kampung halaman saya, yaitu tadi Medok gitu kan. Nah, teman-teman tahu, gua anak bungsu, anak yang istilahnya bisa dibilang paling didambakan saat di keluarga itu ya kan, karena dia udah pengen banget, orang tua saya udah pengen banget punya anak cowok. Nah, lu bisa bayangin nggak, saya terlahir dengan kondisi seperti itu. Jadi apapun yang gua mau itu tidak ada kata tidak. 30. Nah, waktu umur 10 gua udah istilahnya diantar gitu, diminta sekolah di salah satu di kota Medan gitu. Saya diminta sekolah di Medan, dan saat itu saya juga tidak merasa kehilangan atau apapun itu karena mungkin masih kecil. Jadi saya nggak tahu, saya cuma merasa ya udah sekolah gitu. Karena cici-cici yang lain, abang-abang yang lain juga sama gitu, perlakuannya sama gitu. Jadi gua bisa dibilang lahir tanpa didikan orang tua sih. Lu bisa bayangin ya, sekarang teman-teman lu bayangin, jangan bayangin saya yang sekarang, lu bayangin aja saya yang masa dulu dilahirkan sesuka hati gua, maksudnya gua mau apa sesuka hati. Intinya apapun yang gua mau, ketika teman-teman seumuran saya, sebaya saya, itu mereka pengen uang jajan, pengen istilahnya 500 perak, 1000 gitu kan. Gua udah dapat 10.000 saat itu. Mereka yang sudah 10.000, gua udah dapat 100.000. Intinya 10 kali lipat dari orang normal gitu. Mereka pengen Nintendo, gua udah main PS gitu kan. Mereka main pager, gua udah main handphone gitu. Jadi saya selalu satu tingkat di atas mereka. Nah, jadi itu saya melalui kehidupan saya itu, mungkin orang tua tuh makin memanjain saya karena mereka merasa bersalah karena saya dikirimkan di usia yang sangat muda, kehilangan kasih sayang lah istilahnya kan. Bukan orang tua nggak sayang, tapi karena jarak yang membuat saya itu
tidak mendapatkan perhatian itu, maka orang tua itu selalu memanjakan saya dengan apapun yang gua mau gitu. Nah, karakter saya seperti itu. Pokoknya kalau cuma yang menjadi kreativitas saya waktu masih muda yang sampai sekarang terpakai gitu kan di dunia asuransi adalah ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak pernah menggunakan trik yang istilahnya itu harus merengek, harus berteriak gitu. Saya tidak seperti anak umum pada umumnya kan, kalau yang mau sesuatu tidak dapatkan teriak-teriak. Saya enggak, saya punya trik tertentu gitu. Jadi kalau saya mau sesuatu saya nggak dapat, saya akan menunjukkan sikap yang istilahnya nggak punya semangat hidup, yang malas-malasan, yang seakan-akan saya mau sakit gitu. Nah, gaya-gaya seperti itu kalau saya ditanya abang saya kenapa, enggak, saya cuma merasa capek gitu. Dan mereka udah tahu gitu, ini ada maunya gitu. Tapi nah, ini yang membuat saya dari dulu ya, saya sudah menyadari bahwa kemampuan saya memanipulasi mindset seseorang itu ternyata udah dari dulu, bahkan dari zaman-zaman dulu. Nah, ini berlanjut sampai saya akhirnya sekolah tamat di usia 16 saya sudah punya bisnis sendiri. Saya segini itu saya punya bisnis sendiri ya. Tapi bisnis ini karena direkam, gue nggak boleh ngomong, nanti gue masuk tanah hukum ya. Jadi pokoknya gue punya bisnis lah. Pokoknya gue umur 16 gue udah punya bisnis yang membuat saya punya kemampuan, istilahnya punya kemampuan jajan itu sebulan 10 juta. Punya kemampuan seperti itu. Ini bisnis gue itu diwarisi, diturun-temurunkan lah gitu istilahnya. Tapi orang tua sebenarnya nggak setuju gue mengikuti jejak mereka gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka merasa tidak ada gunanya itu, dan saya saat itu tidak pernah merasa bisnis ini tidak ada gunanya. Bisnis ini sangat luar biasa. Lu tidur, duduk, bangun, pokoknya lu dapat uang lah kan gitu. Nah, umur 16 saya makin merajalela, tapi sifat saya dengan orang tua itu mirip, terutama papa ya. Saya itu cenderung tidak suka membeli sesuatu yang mewah untuk diri saya, tapi lebih ke pasangan gitu. Itu kenapa pasangan selalu dapat apa yang saya bisa kasih lah itu dulu ya, ini umur 16. Sampai satu masa saya punya pacar di waktu SMA. Lucu kejadian ini membuat saya menyadari saya harus stop di bisnis ini. Jadi saya ketemu abangnya pacar saya itu kan waktu itu ya, saya ketemu, tiba-tiba saya terlontar satu pertanyaan yang membuat saya shock gitu. Dia tanya saya gini, Cang, ya kok orang tua kamu kerja apa? Begitu dia tanya itu saya langsung blank gitu, mau jawab apa ini gitu. Terpaksa saya harus jawab, dan sekali lagi kreativitas saya muncul. Saya jawab, papa saya di ledong nelayan. Saya bilang gitu. Oh ya. Pulang dari sana saya mikir, seandainya saja di kemudian hari saya punya anak gitu, dan anak saya ditanya kerjaan papa kamu apa gitu, mungkin saat itu kondisinya akan sama seperti yang gue rasain. Nah, dari saat itulah gue memutuskan untuk berhenti di bisnis itu. Bisnis ini gue langsung berhentiin, itu gue entah kenapa gue cara saya mengambil keputusan itu bisa dibilang kadang nekat banget gitu kan. Pokoknya apa yang gue nggak mau ya udah gue langsung stop, apa yang gue mau ya udah gue langsung kerja. Gue orangnya seperti itu ya. Jadi saya berhenti. Nah, begitu berhenti, otomatis keadaan ekonomi saya pasti lambat laun menurun. Ya kan, orang tua juga udah mulai berhenti dari bisnis itu. Nah, dari sana saya udah mulai mengalami apa yang namanya kesulitan keuangan. Saya udah mengalami itu sampai akhirnya orang tua juga mulai mengalami kesulitan keuangan, tapi karena memang dasar sifatnya saya seperti itu dari dulu, saya kadang masih meminta-minta sama orang tua di usia 20-an gitu, sampai akhirnya di umur 24 seperti yang di Sunday Punch, dengan sisa uang yang terakhir, uang tabungan mama atau tabungan pensiunnya mama, gua berangkat ke Bagabatu. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, seorang anak yang seperti itu, manja, luar biasa, sesuka hati dia, mau ngapain, mau jajan berapa gitu, tiba-tiba harus ke Bagabatu buka
toko mainan. Saat itu saya buka toko mainan. Nah, dari sanalah saya mulai merasa, oh ternyata lu mau kerja, mau bisnis, dapat uang 1.000, 2.000 itu susah banget. Gua harus jual satu mainan yang 5.000, harganya jual 7.000, 8.000. Gua harus ngomong sampai A sampai Z hanya untuk mendapatkan 3.000 rupiah per satu piece gitu. Gua merasa ini seperti bukan hidup saya gitu hari itu. Tapi mau nggak mau karena keadaan saya saat itu udah seperti itu kan, gitu kan. Membuat saya ya udah harus terima gitu. Nah, singkat cerita 2 tahun di sana gua nggak tahan gitu dengan keadaan seperti itu. Kalau hanya untuk hidup seperti itu doang saya nggak bisa gitu. Terakhir saya memutuskan untuk balik gitu, balik ke Medan. Orang tua cukup kecewa lah ya, dengan sesuka hati. Gua masih sesuka hati gua mau bilang iya, nggak enggak, nggak mau bisnis sudah selesai. Nah, di dalam perjalanan itu lagi gua pengen cerita adalah gua sama teman-teman saat gua akan cerita kenapa ini ada hubungannya kenapa saya bisa lumayan cepat sukses di dunia asuransi ya. Karena ada hubungannya saya waktu di masa lalu. Jadi di masa lalu itu karena keadaan ekonomi saya di atas angin, di atas teman-teman lah ya, saat itu di atas teman-teman banget. Gue punya satu sifat adalah saya tidak pernah menekan orang berdasarkan apa yang saya punya. Jadi meskipun saya punya uang di atas mereka saat itu, saya tidak pernah menekan mereka. Saya tidak pernah mengatakan gua itu lebih kaya dari kamu harus menuruti saya. Enggak. Cuma gua memanfaatkan kekayaan saya saat itu dengan membalancekan hubungan pertemanan kami. Jadi contohnya gini, misalnya ada tugas sekolah gitu kan, waktu tugas sekolah nih. Nah, gua kumpulin karena gua tahu gua orangnya tuh paling tidak suka hal-hal beginian. Gua kumpulin teman-teman yang istilahnya secara ekonomi gua tahu mereka nggak gitu mampu kan. Gua kumpulin tugas sekolah gitu, oke yuk kita bareng. Nah, cara saya menyampaikan ide itu enak gitu. Jadi saya bilang gini, ya udah gini aja, kalau soal beli bahan barang dan saran dan segala macamnya itu tugas saya yang keluar uang. Nah, itu bagian tugas saya. Nah, bagian tugas kamu adalah ngerjain tugas ini. Kamu itu bagian ini, kamu itu bagian ini. Jadi kesannya itu adil, kesannya itu saya tidak menekan orang gitu. Jadi saya punya kemampuan, berarti saya udah mulai menyadari bahwasanya kenapa saya seperti sekarang adalah karena dulunya saya juga punya kemampuan untuk istilahnya mengorganisir lah ya kan satu tim gitu kan. Nah, saya itu yang paling sering bagiannya adalah keluar uang. Karena saya itu paling tidak suka kerjanya sesuatu lah saat itu. Nah, ini juga berdampak baik. Kenapa saya bilang berdampak baik adalah ketika saya mulai di dunia asuransi, saya cari kembali teman-teman saya. Teman-teman saya itu tidak pernah ada yang istilahnya menolak saya. Ya, mereka tidak pernah menolak, mereka masih ingat lah kebaikan saya, atau istilahnya saya tidak pernah menjudge mereka. Oke. Nah, singkat cerita, gue balik lagi ke cerita yang perjalanan dari Bagan Batu balik ke Medan. 2011, gue masih ingat 2011 gue balik ke Medan sebagai kontraktor, sebagai istilahnya belajar lah paham bangunan gitu kan, ikut abang saya gitu. 2011, 2012, 2013 bulan 6, bulan 7, bulan 2013 bulan 2 saya kenal seseorang namanya sekarang Vivi ya. Namanya dulunya juga Vivi sih, namanya sekarang Vivi. Dulu juga Vivi. Nah, sekarang istri gitu namanya Vivi. 2013 bulan 2 saya kenal dia. Oke, saya kenal dia karena ini ceritanya unik juga kenapa gue bisa kenal dia. Jadi ada satu teman saya gitu kan. Dia pasang profile picture bareng teman dia. Nah, teman dia itulah yang si Vivi gitu. Jadi gue cek teman saya, teman kamu itu cakep, gue bilang. Teman lu itu cakep, lu kenalin dong ke gue. Dia kasih nomor BBM, saya itu masih BBM ya, dia kasih gitu, gue add, di accept, oke, tetap. Habis itu ya namanya cowok kan PDKT, ya udah gue cek gitu. Nah, kebetulan dia nggak bisa bedain apa yang namanya BBM dengan kode dengan email ya. Begitu gue cek, dia balasnya itu biasa 2-3 hari sekali. Sampai akhirnya gue bosan gitu. Maksudnya gue cek, dia paling saya udah tahu jawabannya SBB. SBB tahu ya apa ya? Sorry baru balas. Habis SBB
Dia cuma hehehe, habis SBB ya lagi makan, SBB ya sudah, itu doang gitu. Itu membuat saya ya udahlah, males gitu kan. Gua udah istilahnya ya udahlah, gua coba cari perempuan lain. Nah, saya itu 2013 bulan 2 gua masih ingat. Nah, seiring berjalannya waktu, kebetulan dia itu tipe yang tidak suka mengganti profile picture. Kan ada teman yang istilahnya satu hari ganti profile picture 10 kali ya. Dia itu hampir setengah tahun sekali. Jadi istilahnya dari daftar list cewek yang saya mau kencanin ya kan, dia itu udah berada di paling bawah gitu, karena dia nggak pernah ganti profile picture gitu. Sampai satu momen di 2013, 6 bulan kemudian nih, 6 bulan kemudian dia mengganti profile picture sekali, dan entah kenapa kebetulan sekali gua juga pas lagi lihat BBM, tetap ganti gitu kan. Nah begitu ganti, oke, gua chat lagi gitu, iseng kan, namanya udah ganti, udah sempat kebaca, gua iseng, gua chat lagi gitu. Nah kali ini dia respon, entah kenapa dia respon. Untung dia respon ya kan, sekarang bisa ke Eropa. Jadi dia respon. Nah waktu dia respon, dia tanya, lu kenal saya dari mana? Astaga, 6 bulan lalu. Jadi gua cek, kamu ngapain tuh coba? 6 bulan kemudian dia baru tanya saya itu, dia kenal saya, kenal dia itu dari mana? Jadi saya kasih tahu, saya kenal kamu dari si A. Oh gitu, gua pikir kamu cuma orang lain. Nah, ini kan kekuatan referensi teman-teman. Referensi itu sangat bagus ya. Jadi itu bisa bayangin ya, kekuatan referensi membuat hubungan kami jadi dekat. Karena kenapa? Karena dia percaya sama teman dia gitu, ya kan? Dia percaya sama teman dia gitu. Nah, begitu gua bilang saya kenal kamu dari si A, saat itu udah mulai deket gitu, udah ngobrol, udah deket banget, udah deket. Nah, sebulan kemudian ya kan, dengan cara saya memanipulasi wanita, teman-teman tahu kan, saya berhasil gitu kan, berhasil menaklukkan dia 2013 bulan 8 atau bulan 9 kami pacaran gitu. Tapi sebelum pacaran gua udah kasih tahu gini, bahwasanya kasih tahu bahwasanya saya itu nggak punya apa-apun sekarang. Gua nggak punya apapun ya, gua nggak punya rumah, gua masih numpang, gua masih istilahnya bahkan kereta aja gua harus pinjam sama abang saya gitu, dengan keadaan seperti itu. Jadi dia cuma bilang ya udah, kalau gitu nggak masalah, selama lu mau kerja, selama lu mau berusaha aja gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah, kami jalan seadanya. Teman-teman, lu bayangin saat itu kami bahkan mau makan yang satu dinner yang 200.000, 150.000 aja itu sangat susah. Langganan kami itu selalu ya kumis tahu? Di Asia yang makan mie Aceh itu. Ya, langganan kami di sana. Sabtu Minggu cuma itu. Bisa mau makan nelayan, lu perlu nunggu 2-3 bulan sekali gitu. Karena saat itu keadaan saya udah nggak memungkinkan untuk itu gitu. Cuma dia bersedia gitu. Nah, saat itu karena saya seperti orang yang pengangguran, karena kerjanya kan nggak tetap nih ya kan, cuma kerjaan kontraktor gitu kan. Saya hampir tiap hari ngapel gitu. Tiap hari datang ke rumah, sampai akhirnya saya mulai merasa, wah ini setahun ini 2013 bulan 9 sampai 2013 bulan 9-10 ini, gua merasa ini bukan hidup lagi gitu. Kalau udah terus-terusan seperti ini akan bermasalah gitu. Nah, keluarga saya juga melihat saya seperti itu gitu. Jadi saya ditawarin beberapa pilihan saat itu. 2014 itulah momen saya. 2014 itu adalah momen di mana gue ditawarin oleh istri saya yang di Bandar Batu. Dia tanya saya kembali, itu udah 3-4 tahun di Medan, balik gini-gini aja, lu mau kapan gitu, lu kapan mau merit, kapan mau gini gitu. Ya udah, kamu balik aja ke Bandar Batu, gua modalin kamu buka usaha lagi di sini. Pilihan pertama saya itu, saya dikasih pilihan pertama itu. Kedua adalah gua kerja ke luar negeri seperti biasanya orang kan. Kita tahu ya teman-teman, banyak orang yang misalnya kerja ke Kamboja, Filipina. Saya nggak bahas bisnisnya apa. Pokoknya di sana lumayan lah, sebulan 15 juta saya ditawarin seperti itu. Sama ketiga, gue jadi marketing. Karena kalau mau usaha kan, buka usaha kan udah nggak punya uang gitu kan.
cuma tiga pilihan itu. Nah, pilihan pertama gue udah mau ambil, cuma mengingat kembali kemampuan saya jadi takut dan merasa nggak enak nanti kalau istilahnya gagal, cici saya harus kehilangan modal lagi gitu. Jadi pilihan pertama saya ngomong begini, Ci, lu berikan gua waktu 1-2 tahun lah, gua mau berusaha sendiri di Medan gitu. Kalau memang saya nanti nggak bisa, ya udah gua ikut kamu ke Padang Batu. Gua bilang ke cici saya gitu. Tuh. Di situ pilihan pertama saya udah nggak ambil. Habis pilihan kedua adalah gua harus ke Filipina. Saat itu saya 7 tahun ke Filipina. Saya hitung, kayak orangnya perhitungan. Jadi gua hitung kalkulasi gue butuh berapa lama untuk bisa dapat uang beli mobil, beli rumah dan lain-lain. Gue hitung, setelah gue hitung gue mikir lagi apakah berani saya nanti pulang meninggalkan uang-uang di sana. Harusnya nggak mungkin gitu. Itu kenapa teman-teman kalau punya teman-teman yang kerja di sana itu 90% nggak balik sih sebenarnya. Jadi pilihan kedua itu nggak mungkin gue lakuin. Oke, pilihan kedua gue cut gitu kan. Orang yang tidak punya penghasilan 15 juta per bulan. Nah, itulah saya. Nah, pilihan ketiganya adalah gue jadi marketing, jadi sales gitu. Pilihan paling logik saat itu adalah gue nggak mungkin jadi agen asuransi karena gue nggak tahu asuransi itu apa. Paling logis adalah jual beli rumah. Itu pertama kalinya muncul di otak saya adalah karena kan udah pasti nggak ada uang nih ya kan. Saya mulai belajar bagaimana membuat pilihan. Kan banyak orang yang istilahnya pengen buka usaha, tapi kan modalnya kendala, selalu seperti itu. Lu pengen buka usaha, pengen gitu. Kok kamu tidak lakuin? Ya modal gitu kan. Jadi sesuatu yang perlu modal, gue udah nggak mikirin saat itu. Yang saya mikirin adalah menjual sebagai seorang marketing. Pilihan saat itu mau apa? Rumah, karena gue punya basic di rumah ya kan, kontraktor gitu. Nah, waktu mau mikirin rumah itu yang pilihan pertama. Pilihan kedua adalah jadi sales mobil, karena saya melihat, saya termotivasi sama teman saya mulai dari nol di Toyota, mulai dari nol, dia sukses, saya termotivasi untuk itu, untuk pilihan kedua. Nah, waktu saya memutuskan untuk menjadi sales, ini marketing ya, ketika saya mulai memutuskan menjadi seorang marketing, muncul keajaiban nomor 3. Salah satu, tiba-tiba somehow, BBM cek, saat itu saya itu masih BBM, cek masuk, BBM masuk, masuk family lah, kita bilang family jauh, dia cek saya, dia mengatakan, Chan, lu mau bisnis ya? Gue langsung jawab ke dia, kalau mau bisnis, kalau yang modalnya gede, gue nggak bisa, gue bilang. Begitu. Oh, dia enggak, ini bisnisnya kecil kok, 350.000 doang, lu bisa dapat miliaran. Saat itu, ini cocok banget gitu. Karena otak saya langsung merespon, ini cocok gitu. Karena teman-teman bisa dibayangin nggak kalau hari ini ada seseorang yang menawarkan Anda peluang modal 350.000 dapat miliaran. 90% orang akan menjawab apa? Wah, kalau untung gitu ngapain ajak saya? Itulah kenapa 90% orang di dunia ini, maaf cakap, susah hidupnya. Karena mereka nggak percaya hal itu ada gitu. Ya kan? Coba teman-teman bayangin ya, suatu hari atau nanti mungkin beberapa minggu atau apapun itu ditawarin seperti itu. Chan, bro, lu mau nggak usaha bisnis 200.000, 300.000 per bulan, ya kan? Bisa dapat miliaran. Nggak mungkin gitu, orang nggak mungkin. Tapi saat itu karena pilihan saya udah clear banget, udah jelas banget kan, gue langsung memutuskan, oke, gue mau denger kalau gitu. Singkat cerita, gue denger, gue langsung suka gitu. Karena memang itulah pilihan yang gue mau kan, gue jalani gitu. Gue nggak akan bahas panjang lebar, pokoknya intinya gue cuma jalani sebulan, 2 bulan. Habis itu gue berhenti. Gue berhenti bukan karena gue gagal di sana. Gue berhenti adalah di saat gue mencapai, bulan kedua mencapai 28 polis. Gue masih ingat 28 polis. Saat itu sebenarnya kar ya. Gue mencapai 28 polis dari 30 orang. Sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Cuma saya ketemu satu teman yang kebetulan dia juga di agensi asuransi gitu, merek lain. Ngobrol sama dia membuka pikiran saya. Katanya itu bisnis bukan nggak bagus, tapi bisnis itu terlalu di limit gitu. Lu kalau ketemu nasabah yang punya kemampuan bayar lebih besar, lu gimana closing mereka gitu.
Nah, dari itu kenapa gue bilang gue itu orangnya nekat ya. Begitu mau apa ya udah gue cut langsung. Dari itu setelah 2 bulan gue langsung masuk ke dunia asuransi. Jadi dunia asuransi kenapa gue bisa masuk ya karena teman gue itu gitu. Uniknya adalah teman gue itu nggak ngajak saya gitu. Dia cuma kasih tahu, dia nggak ngajak. Cuma kasih tahu dia. Jadi gue berterima kasih kenapa lu kasih tahu, tapi lu nggak ngajak gue gitu. Setelah gue join ke Panin, dia baru kasih tahu, bro, yuk masuk. Kamu udah mikirin belum? Gue tanya, mikirin apa? Mikirin mau join asuransi. Oh ya udah, saya bilang, ya saya udah saya di Panin. Pak, dia terkejut kan? Lu kok udah di Panin? Ya, kan kamu yang kasih tahu asuransi itu gini. Karena gue nggak tahu ya kan soal susunan apalah kan. Terus dia bilang ya udah gue apa aja. Kamu udah di Panin, udah sempat sign belum? Sempat tanda tangan belum? Udah gitu. Oh ya udah gini aja. Yuk kita ketemu leader saya. Gitu. Saya bilang aduh udah sempat sign. Saya bilang saya udah sempat ketemu sama leader ini nggak bisa gitu. Kenapa kan belum join gitu kan? Bahasa belum mulai ya sih. Tapi gue udah putusin sih. Nggak apa-apa lah bro. Gue saat itu nggak merasa apa-apa ya. Masa nggak apa-apa lah bro. Next time aja misalnya apa aja jodoh-jodohan aja gitu. Terakhir ya udah gue masuk Panin. Nah di Panin gue ketemu Pak Is, Ibu Sriani, teman-teman keluarga di Tri ya kan, lingkungan yang bagi saya itu luar biasa. Perlahan tapi pasti dari saya yang awalnya super manja gitu kan, gue menjadi seorang yang pribadi yang lebih mandiri, lebih tidak sesuka hati saya, ya kan, yang istilahnya tidak egois. Gua dulu kalau lu kenal saya dulu ya, gua yakin berapa orang di sini, 30 orang di sini, gua yakin 29 akan membenci saya. Cara saya ngomong akan membuat kalian benci saya. Dulu. Tapi gua punya satu sifat yang bagusnya adalah gua itu loyal sama teman-teman, asli beneran loyal itu karena mungkin saya punya kemampuan ekonomi yang cukup bagus ya, membuat saya itu apa-apa ya udahlah gue yang traktirin lah, nggak apa-apa lah gitu. Saya punya power itu. Yang bagusnya adalah gue kepake di dunia asuransi. Dalam artian ketika saya udah berada di paling bawah saat menjadi seorang agen asuransi mulai dari nol, gue cari kembali teman-teman saya gitu kan. Mereka welcome banget. Mereka benar-benar welcome banget. Ketika saya ke Bagan Batu, ketemu teman-teman yang orang sekampung yang di atas level saya, itu semua welcome. Karena gue tahu satu adalah karena orang tua gue juga welcome. Kalau kalian ke Tanjung Ledong ya kan, pergi sangat loyal. Siapa yang tulis itu? Buat terdistract. Oh, Ibu Suliani. Oh, itu leader saya, sangat loyal. Oke. Saat itu kalau ke kampung halaman saya gitu kan, kalau setiap ada orang tua saya makan di satu tempat makan, itu bondnya itu udah pasti masuk ke gilingnya orang tua saya. Udah pasti. Orang tua saya juga seperti itu. Nah, efek bagusnya adalah ketika saya mulai menjadi seorang agen asuransi, ya kan, saya keluar kota, ke Bagan Batu, ketemu teman-teman sebayanya orang tua saya saat itu, gua prospek mereka juga pertama welcome. Bukan berarti mereka pasti masuk ya, karena saat itu udah mulai ada agent asuransi juga yang sama gitu kan. Tapi faktor itu istilahnya pembuka pintu lah gitu. Itu kenapa gua selalu bilang teman-teman, kita suatu saat kan mungkin sebagian sudah menjadi orang tua ya kan. Saya selalu berpesan pada teman-teman lain juga untuk menjadi seorang orang tua yang bagus dan baik gitu. Supaya untuk di kemudian hari anak-anak kita itu bakal lebih gampang menjadi seseorang gitu. Karena mereka pasti akan mengingat kebaikan orang tua mereka gitu kan. Nah, saat itu dengan pintu jalan tol seperti itu dan kemampuan saya belajar asuransi, itu membuat saya itu sangat cepat gitu di dunia asuransi. Sangat cepat. Gua akui, gua termasuk salah satu yang terbaik lah ya kan. Gua sedikit sombong karena ini direkam ya. Ya supaya bisa memotivasi. Jadi sih
Jadi perjalanan saya itu bukan hanya tentang kesuksesan yang sekarang saya miliki ya, tapi yang saya pengen bahas adalah mental saya saat itu. Bagaimana teman-teman bisa bayangin ya, seorang anak manja, super manja, tiba-tiba turun, ya kan? Terus dia harus mulai dari sini untuk menjadi seorang agen asuransi. Itu tidak gampang, itu struggle banget. Gua jadi agen asuransi 2015 Januari, gua butuh 6 bulan baru berani ke luar kota, ketemu orang teman-teman sekampung saya. Karena saat itu susah untuk saya bukan susah menghadapi mereka ya, saya susah menghadapi diri saya. Maksudnya saya udah dari dulu dipandang sebagai anak yang seperti itu gitu. Jadi itu mental seperti itu yang harus dimiliki gitu. Tidak segampang, kalau teman-teman sekarang dengar cerita ini ya mungkin gampang seperti mulus gitu ya, tapi struggle yang saya hadapi itu jujur jauh lebih berat dibanding yang lain gitu. Kalau istilahnya kita dari dulu biasa, terus biasa gitu doang, kalau mau langsung berani hadapi orang tuh lebih gampang. Saya itu dari atas turun ke bawah dulu gitu. Dan ketika saya mau, bahkan saya ketika mau memulai asuransi aja saya mikirnya lama. Saya mikir apakah nanti saya tidak dipandang rendah sama orang gitu kan. Asuransi, karena saya yang setahu yang saya dengar ya seperti itu gitu. Tapi ya itu sekali lagi yang memotivasi saya itu ya karena saya ketemu seorang Vivi dengan istri saya sekarang yang begitu support lah ya kan. Saat saya itu nggak ada gitu, 2013 saya nggak ada. Itu satu, kedua orang tua yang semakin saya lihat semakin berumur kan, mereka udah 62. Nah ketika saya mulai goyang atau mulai down ketika ketemu nasabah ditolak, saya selalu ingat mereka gitu. Ternyata di rumah masih ada yang istilahnya menunggu kita gitu kan. Di rumah masih ini direkam loh, ini harus tahan emosi. Oke. Maksudnya di rumah kan masih itu tolong di-cut dulu ya sebentar. Ya, mengingat apa ya, itulah tadi itu kenapa gue nggak suka sharing-sharing hal-hal seperti ini. Gue lebih suka sharing hal tentang teknik ya, tentang apa. Pokoknya intinya mengingat orang tua dan pacar lah, satu pacar gitu kan, membuat saya tuh harus bentar. Teman-teman, itu sebabnya kenapa saya bilang direkam saja, kedepannya nggak perlu diulang-ulang. Oke. Karena susah, maksudnya kalau kita mengingat perjuangan mereka gitu kan, maksudnya itu membuat saya tuh nggak malu lagi gitu. Kita nggak bisa malu lagi ketemu orang, ditolak orang gitu kan. Karena melihat mereka susah itu lebih buat saya malu gitu. Padahal udah seperti sekarang loh, padahal udah enak loh. Tapi kalau mengingat kembali ya kan, gue nggak tahu lagi lah harus ngomong apa. Intinya teman-teman, saya berharap sih coba ingat kembali gitu, maksudnya orang yang kita sayangi gitu kan. Orang yang kita cintai gitu, berharap banget sama kita. Gua boleh skip aja. Ya, pokoknya kita langsung ke akhir acara aja. Aduh. Apalagi kalau gua ceritain kisah tanggal 17 itu ya kan. Tanggal 17 gua ceritain itu aja lah. Tanggal 7. Oke, intinya Chan, kamu istirahat dulu. Kamu istirahat dulu. Saya cerita sedikit. Oke. Sementara Pak Chandra istirahat kan. Teman-teman, sebenarnya kenapa saya teringat untuk minta Pak Chandra sharing kisah hidupnya It's My Life gitu kan. Supaya
memang ini tujuannya direkam supaya kelak kalau misalkan kita punya agent atau teman-teman yang lagi kurang termotivasi gitu kan, atau agen masih baru gitu, pengen mendengar kisah sukses bagaimana seseorang itu mulai dari nol itu, kita bisa putar ulang melalui rekaman ini. Cuman teman-teman saya harapkan dari poin-poin yang Pak Chandra sampaikan dari awal sampai nanti akhir, teman-teman harus petik beberapa poinnya gitu loh. Cuman sampai titik ini saya melihat memang yang sangat berbicara untuk saya pribadi juga, inspirasi yang terutama dari Pak Chandra adalah kenapa kalau kita sebagai temannya, dia seperti mesin penggiling gitu. Pokoknya kalau dikasih ke lapangan seperti apapun, dia akan gilas itu semua. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya motivasi yang benar-benar sangat kuat. Yaitu Vivi, yang waktu itu adalah pacarnya, dia teringat tentang Vivi. Sampai kapan kalau misalkan saya menyerah gitu loh, sampai kapan dia harus nunggu saya? Sampai kapan lagi baru saya benar-benar bisa lamar dia lah istilahnya gitu. Dia pasti teringat itu. Kemudian orang tuanya semakin hari semakin bertambah usianya gitu loh. Kapan dia bisa bahagiain? Sementara kan saya yang jelasin aja susah, apalagi dia ya. Sementara waktu berjalan terus, dia menerima yang terbaik dari orang tua, tapi orang tua belum menerima yang terbaik dari dia gitu loh. Itu sebabnya apapun yang menjadi kesulitan, sebenarnya tidak sesulit kalau dia tidak mampu membahagiakan orang tua. Itu sih yang saya bisa rasakan pada saat saya kenal dia ya, dari awal setiap kali bicara tentang keluarga dia selalu bicara tentang keluarga dia selalu pakai hati, teman-teman. Nggak pernah pakai logika, pakai hati lah gitu. Jadi saya harap teman-teman termotivasi, motivasi itu bukan di pikiran tapi di hati kita. Seberapa sulit sih penolakan nasabah dibandingkan dengan keluarga kita yang di rumah, yang menantikan sesuatu yang terbaik dari diri kita. Mereka percaya sama kita loh, orang-orang di rumah kita itu percaya sama diri kita. Mereka berharap kita sukses, terutama orang tua kita, gitu kan. Pasangan hidup kita dan anak-anak kita kalau yang sudah punya anak gitu loh. Mereka semua berharap kita benar-benar berhasil. Sebenarnya mereka juga nggak mau kalau kita itu susah hidupnya juga sih memang. Cuman apakah kita juga punya hati yang sama? Sudah siap untuk melanjutkan? Sudah. Oke, silakan. Wah teman-teman, misalnya kalau bicara soal keluarga, saya selalu seperti sentimen seperti itu. Sampai mana tadi ya? Oke, pokoknya ya pada akhirnya saya bisa lah membuat mereka bangga gitu kan. Intinya apapun yang saya lakuin sekarang itu tujuannya hanya untuk membahagiakan mereka, karena melihat mereka bahagia melalui hasil jerih payah sendiri itu lebih membanggakan gitu kan. Nah sampai akhirnya gue mulai menikmati momen-momen bersama keluarga yang enjoy. Saya mampu di rumah, mampu istilahnya bawa orang tua dan tinggal bareng saya gitu. Gue bilang ke mereka selama 30 tahun ini bisa dibilang gue kalau ketemu orang tua itu kan hitungan hari ya, karena kan di sekolah kan, dulu kan sekolah umur 10 udah bisa gitu kan. Jadi mau ketemu orang tua itu paling ya beberapa hari lah dalam 1 tahun gitu. Jadi gue bisa dibilang seperti nggak punya waktu gitu. Jadi gue mau orang tua itu tinggal bareng saya gitu. Kebetulan dia setuju, mereka setuju, akhirnya tinggal bareng dengan saya. Nah, saya punya kesempatan itu. Itu kenapa gue bilang orang tua itu, menjaga orang tua itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban lu masih punya rasa beban gitu. Tapi kalau lu anggap ini adalah kesempatan yang tak bisa ulang lagi gitu kan, ya lu pasti akan berusaha gitu. Nah ini yang bisa gue sharing. Tapi kalau sampai akhirnya kenapa saya bisa seperti sekarang, ya itu motivasi terbesar saya tuh kuat banget gitu, sangat kuat gitu. Jadi teman-teman harus temukan motivasi terkuat. Ingat, gue akan jelasin satu kejadian tanggal 17 kemarin. Gue udah kasih tahu kenapa gue bilang harus sesegera mungkin, teman-teman jangan menunggu ya kan. Tanggal 17 kemarin, 17 Juli itu istri saya Vivi masuk ke rumah sakit. 16-nya satu hari sebelumnya dia udah rasa di sini udah nggak gitu enak ya.
amandelnya bengkak gitu. Nah waktu bengkak masih belum ke dokter gitu, cuma biarin gitu kan, berharap sembuh sendiri gitu. Tanggal 17 makin bengkak, tanggal 17 makin bengkak, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit itu adalah momen terapi shock, benar-benar terapi shock buat saya gitu. Dokter mengatakan gini, amandelnya itu bengkak sebelah, oke, bengkak sebelah. Dan amandel seperti itu adalah salah satu ciri tumor. Dimana seorang suami yang istilahnya dengar ya istri kita divonis seperti itu membuat saya ketakutan. Tapi saya berusaha untuk lebih tegar ya dibanding istri saat itu. Ternyata setelah kejadian ini lewat, saya tanya kembali istri saya, lu saat itu gimana? Biasa-biasa aja kan. Berarti sebenarnya gua yang lebih tidak tegar dibanding dia gitu. Karena mungkin saya terlalu banyak dengar informasi dan Google ya, itu membuat saya semakin ketakutan gitu. Jadi juga ceritain, dokternya mengatakan ini harus dioperasi gitu. Ya untuk setelah dioperasi harus dibiopsi gitu untuk mengetahui ini apa tumor atau enggak gitu. Ya karena saya dengar seperti itu, saya udah langsung nggak mikirin harus diskusi lah. Pokoknya saya sebagai seorang suami, saya bilang ke istri, ya udah mau nggak mau kita harus operasi ya kan gitu kan. Setelah operasi, malamnya langsung operasi, tanggal 17 jam 10. Saya tanya operasinya berlangsung berapa lama, 30 menit. Oh cepat ya, ya memang nggak susah gitu. Oke. Nah jam 10 molor mau dikit, jam 10.30 operasi, dan molor sampai jam 12. Lu bayangin, dokter yang mengatakan 30 menit, tiba-tiba jadi 1,5 jam. Membuat saya makin galau gitu kan, di ruang tunggu, gua merasa ini kok jadi makin lama. Gua sempat masuk ke ruangan untuk tanya kan, kok lama, saya belum siap. Oke, saya keluar lagi, saya duduk, sampai akhirnya ada satu ruang, saya dipanggil masuk gitu. Nanti dipanggil masuk itu lagi gua dikasih terapi shock. Terapi shocknya adalah, dia kasih saya lihat 2 botol, kan, pengangkatan. Satu botol itu yang amandel biasa katanya, ini dibawa pulang aja, tidak perlu dibiopsi. Nah ini satu lagi, ini yang agak besar, gue lihat memang agak besar karena ini harus dibiopsi gitu. Terus dia cerita, ini waktu saya itu kenapa lama operasinya, karena waktu mau angkat ini agak terasa lebih berat, tidak seperti biasanya. Gue makin takut dong dengar cerita itu kan. Terus gue tanya gitu, mau apa, berdasarkan pengalaman dokter lah, ini kira-kira berbahaya nggak? Dia nggak memberikan jawaban yang secara jelas, gamblang gitu doang gitu. Dia mengatakan, nah nggak tahu sih, maksudnya dari pengalaman sih harusnya ya. Dia ceritain yang tidak ada masalah, dia ceritain juga yang ada kena masalah, yang ganas. Tapi untuk lebih jelasnya kita biopsi aja gitu. Gue bilang ya udah oke. Istri baru siuman ya, baru bangun dari operasi. Gue nggak ceritain, gue nggak mungkin ceritain ini kan gitu kan. Ya udah buat temanin 1 malam di sana, besok paginya pulang, besok siangnya pulang gitu kan. Dari awal saya sampai akhir gue nggak ceritain ini percakapan di ruang tunggu ini gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada gunanya buat ceritain ke dia, nanti makin galau gitu kan. Nah terus gue tanya hasil biopsi kapan bisa. Nah ini kan kebetulan Jumat kan, 17 Juli itu, Sabtu nggak sempat, Minggu juga nggak sempat, paling Selasa katanya. Nah Selasa gitu, Selasa baru bisa tahu hasil biopsi. Nah 17 Juli sampai 20, 17, 18, 19, 20, 21, pokoknya 5 hari atau 6 hari itu gue turun berat badan sekitar 4-5 kilo. Karena mental fisik gue sangat-sangat terkuras gitu. Benar-benar sangat. Dari sini gue baru sadar bahwasanya secara mental itu lebih sadis dibanding lu secara ekonomi doang. 5 hari itu gue benar-benar nggak bisa tidur, nggak pernah nyenyak lah. Gue mikirin nanti kalau gini gue sampai mikir, gue sampai search ya, nanti kalau ada masalah gue harus ke rumah sakit mana, bla bla bla. Nah Selasa siang dokternya send satu PDF hasil biopsi gitu. Begitu dia send, gua klik gitu. Begitu gua klik, teman-teman tahu nggak isinya apa? Seperti nggak ada isi, seperti kosong. Saya nggak mampu baca itu. Seperti apa ya, ketika lu baca sesuatu yang lu takut, waktu saya baca saya
cuma gini doang gitu. Terakhir makin baca makin apa ya, makin mengerikan karena ada tulisan limfoma ya kan, kelenjar getah betul apapun, makin mengerikan tuh. Sampai akhirnya gue nggak sanggup baca, gue out gitu. Ternyata setelah gue out, di tulisan yang ke bawah lagi dokternya itu ada tulis gitu beberapa kata gitu. Dia tulis hasilnya aman, syukurlah baik-baik saja, cuma kontrol lagi ya. Kalau gitu gue ngapain baca itu hasil biopsi kan gitu kan. Bagus gue langsung bacain bawah kan, tenang gitu. Itu benar-benar. Tapi dari cerita ini gue pengen kasih tahu teman-teman adalah kadang hidup bisa berubah gitu dalam satu tindakan sederhana gitu. Kadang kita kan selalu merasa gue mau kerja keras, gue mau sukses, sabar ya, tunggu ya gitu kan. Tapi di dalam perjalanan momen seperti itu kita seperti kehilangan kesempatan untuk bersama gitu kan. Seperti tidak ada ikatan gitu. Yang kita kejar kan uang supaya nyaman, supaya mapan gitu kan. Dari sana udah nggak gitu dekat. Kadang kita sama keluarga itu menjadi nggak gitu dekat gitu. Nah ini yang gua pengen ceritain gitu. Maksudnya kalian teman-teman harus benar-benar hidup bersama keluarga setiap momennya ya. Bukan bentar ya tunggu gua sukses dulu ya gitu, bukan. Karena kita nggak akan tahu satu kejadian benar-benar bisa mengubah hidup kita selamanya. Jadi teman-teman jangan lagi merasa kamu nggak ngerti saya itu berusaha loh untuk keluarga ini. Jangan ganggu saya kalau kerja gitu kan gitu. Enggak, jangan. Jadi sekarang saya udah mulai mengurangi hal-hal seperti itu karena dari kejadian tanggal 17 ini gitu membuat saya tuh menjadi seorang suami yang kadang kalau kita udah capek kan kerja tarik uang, stres gitu kan, kadang kita kan pengennya menuntut lah istri itu lebih perhatian gitu kan. Nah ini yang dibilang ya. Kadang di posisi suami istri seakan-akan tidak mengerti gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi, kadang istri juga tidak meminta itu gitu. Yang mereka minta mungkin waktu kita gitu. Karena kalau lu soal uang, lu mau hidup sebulan 5 juta, sebulan 50 juta ya tetap sama gitu. Nah, akhirnya sebuah pengalaman berharga ya buat saya teman-teman. Dan sharingan saya kali ini mungkin bisa juga buat teman-teman mulai memikirkan sekeliling kita ya, keluarga kita, keluarga terdekat kita ya, untuk lebih melihat mereka secara hati, bukan secara mata ya. Kalau lu lihat mata ya mereka udah mulai jelek kan. Jadi lihat hati mereka. Kalau lihat hati mereka, kita akan mengingat kembali perjuangan kami dulu ya kan, perjuangan di mana makan malam cuma 25.000 ya kan, sampai akhirnya seperti sekarang gitu. Oke, gue cuma bisa sharing sampai di sini. Gue harap, karena kalau gue sambung nanti susah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pengalaman hidup. Karena kita tidak mungkin bisa mengalami semua kejadian. Dan seperti pesan Evans yang terakhir, lakukanlah sesuatu yang berbeda gitu. Karena lu nggak mungkin dapat hasil yang berbeda jika lu lakuin hal yang sama. Itu kunci utamanya. Kunci keduanya ya motivasi terbesar dalam hidup kalian itu harus ada. Ada yang harus kalian kejar. Kalau enggak ya setahun demi setahun ya akan selalu seperti ini. Cuma 2 itu sih. Sama ya masih banyak. Sama ketiga, nah apapun keadaan ekonomi kalian ya, gua kasih tahu. Apapun keadaan ekonomi kalian, mau itu bagus atau enggak, selalu baiklah sama orang. Karena kita nggak tahu ya, hari ini gua bisa seperti ini karena gua mengingat lagi kembali, ternyata dulu itu gua tuh loyal, gua itu baik sama teman, gua itu cincailah sama teman, sehingga membuat saya itu lebih gampang. Itu kenapa saya selalu berpesan sama istri saya juga, kita harus sering-sering berbuat baik supaya kelak anak cucu kita itu lebih gampang jadi orang. Itulah kenapa moto hidup saya adalah selalulah berdampak untuk hidup orang lain. Dan itulah kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terusnya teman-teman, saya sudah sampai nggak bisa berkata-kata lagi sih sebenarnya. Soalnya gimana ya, perjalanan Pak Chandra sampai sekarang juga tidak mudah.
untuk yang biarpun dari sejak dulunya itu bukan orang yang susah gitu kan, orang yang berada, tapi perjalanan untuk sampai sekarang juga tidak semudah menapakkan kaki di tangga gitu. Jadi saya juga nggak akan komentar yang panjang lagi. Oh, saya mau ngomong apa gitu. Sebelumnya Jangan ikut nangis ya. enggak Bu Nurni. Tadi sih. Tadi yang sebelum Pak Chandra stres sebentar kan, hampir. Sebelumnya Pak El, kita ada pengumuman nggak? Untuk hari Senin aja nanti. Oke. Dan untuk saya mau tanya ke Pak Is, ada yang mau disampaikan? Ini sudah selesai ya? Sudah. Oh sudah. Pak Chandra, Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Nggak ada kan? Oke. Ya paling saya ada beberapa hal ya. Teman-teman kalau dengar sharing Chandra, kalau dari sisi PAM, itu melihat kan kita GM3. Kita tahu kok ada siapa-siapa aja yang sudah mengharumkan nama GM3 juga gitu loh. Salah satunya Chandra dan juga beberapa teman yang lain yang berprestasi itu memang bagaimanapun juga bagi kita anugerah ya. Teman-teman bisa bergabung di GM3 kemudian berprestasi gitu kan. Beberapa kali Pak Chandra kan diundang ke kantor lain untuk bicara dan memberi motivasi, memberikan sharing-sharing tips-tipsnya gitu kan. Cuman yang agak heran setiap kali dia pulang dari satu tempat gitu ya, di dalam medsos saja itu banyak yang add gitu. Jadi artinya berarti dia ngomong sesuatu, mungkin ngomong tentang GM3, mungkin ngomong tentang PAM, kemudian tiba-tiba ada yang nyari-nyari kan, akhirnya saya di-add juga gitu. Dan sebenarnya sebaliknya juga begitu, karena saya waktu diundang juga, saya selalu mengambil sosok Chandra dan beberapa agent yang lain gitu kan, saya selalu kasih tahu bahwa ini salah satu agent yang kita banggakan. Dan biasanya mereka juga add Chandra. Tujuannya apa? Supaya bisa copy paste, karena Chandra kan setiap hari bikin artikel, jadi mereka suka copy paste setelah mereka follow atau mereka sudah add gitu kan Facebooknya, kemudian mereka bisa copy paste. Nah, cuman saya mau berpesan kepada teman-teman, kalau kita dengar cerita Chandra hari ini gitu kan, ternyata bukan hanya kita susah kemudian mau sukses itu sulit gitu loh. Orang yang sudah enak hidupnya, terus jatuh lagi, kemudian mau bangkit lagi itu lebih susah ketimbang dari yang tidak ada apa-apa, mulai dari nolnya itu memang dari susah. Tapi kalau udah pernah senang, terus susah, kemudian mau fight lagi itu sebenarnya lebih susah. Teman-teman setuju nggak? Setuju ya? Karena orang katanya kalau orang yang pernah mengecap rasa hidup senang gitu loh, kemudian dia jadi susah, itu sulit untuk bangkit ketimbang yang memang dari awal memang udah susah gitu loh. Mau sesusah apa lagi, orang udah pernah gitu loh kan. Nah jadi memang lagi susah gitu loh, akhirnya semua pun berani diterobos gitu. Jadi teman-teman, marilah kita sama-sama berhenti untuk cari pembenaran diri. Ya mungkin selama ini kita merasa ya Chandra bisa lah, bagus lah, dia kan keluarganya memang terpandang. Kita cari-cari yang enaknya gitu dari Chandra, kemudian kita jadikan alasan bahwa dia bisa, kita nggak bisa. Gitu loh. Nah, itu Chandra ya. Kemudian saya lihat memang salah satu poin juga dari dia adalah memang dia jadi marketing asuransi itu bukan nyari nasabah itu pada saat dibutuhkan sebagai nasabah, makanya nyari orang gitu. Dia nyari temannya itu pasti diterima karena memang selama ini memang udah baik sama teman. Jadi teman-teman, pesannya adalah kalau kita mau menjalani bisnis asuransi ataupun marketing ataupun usaha apapun sebenarnya yang bersifat penjualan gitu kan. Kalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, pokoknya langsung prospek gitu ya agak susah kan, kayak pesawat mau mendarat nggak halus gitu, nggak lembut. Tapi karena dia dalam pergaulan memang sudah bagus gitu. Jadi artinya kalau mau sukses teman-teman perbaiki pergaulan. Ya kan? Artinya
dalam bergaul itu harus fleksibel, harus bisa lebih bisa diterima waktu berjalan ya. Bukan sebagai agen pun memang udah harus bisa diterima. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, jadi agen bukan hal yang sulit ya. Kemudian saya lihat 6 bulan baru ke Bagan Batu, ini beberapa catatan saya. Dia join, dia jalani, dia prospek, dia closing, udah cukup banyak gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri ke Bagan Batu. Padahal itu tempat yang di mana dia bisa prospek banyak orang sebenarnya. Tapi kenapa? Persoalan mental teman-teman. Teman-teman kalau perhatiin cerita Chandra, memang 6 bulan pertama dia kayak ngumpulin kekuatan mental lah. Karena dia nggak mau sampai ke sana nanti nggak ada sesuatu yang bisa dilihat orang di sana gitu. Jadi dia seperti bikin rekam jejak dulu 6 bulan ini. Kemudian dia balik ke sana. Nah, jadi pesan saya bagi teman-teman untuk yang satu ini, berarti teman-teman coba ciptakan rekam jejak. Kalau teman-teman merasa, aduh saya prospek orang saudara sendiri susah deh. Saya prospek orang yang udah kenal susah. Lebih mending saya prospek yang nggak kenal. Itu kan teman-teman merasa begitu. Ya terserah. Tapi teman-teman coba cepat kerjain gitu loh, kerjakan. Kalau sudah ada rekam jejak, nanti kita coba datangin yang teman-teman merasa susah tadi itu. Ya. Tentu yang terakhir poin yang benar-benar kita harus camkan dalam-dalam, yang boleh dibilang highlight dari hari ini adalah memang inspirasi utama dari Chandra adalah istri dan orang tua dia. Saya nggak tahu, setiap orang itu kan beda-beda ya, karena latar belakang keluarga mungkin ada yang sudah nggak punya orang tua. Waktu dengar Chandra ngomong gitu, kok sampai kayak gitu sih, emosional sampai segitunya, orang saya aja nggak punya orang tua. Bayangin wajah dia aja nggak bisa gitu. Sementara Chandra sedih ketika dia kalau gagal membahagiakan orang tua. Sementara ada yang mendengarkan rekaman ini atau ikut sesi ini merasa saya aja nggak ada orang tua gitu kan, kayak nggak kena, nggak relate sama dirinya. Tapi setidaknya teman-teman harus dapatin inspirasi utama Anda apa gitu. Siapa gitu. Kan begitu, ya kan? Tapi saya yakin lah, dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang dekat sama kita. Orang-orang yang kita ingin bahagiakan gitu. Nah, orang itulah VV-nya Anda, orang tuanya Chandra, ya berarti ada objek yang Anda mau bahagiakan, siapa gitu. Ya kan? Pak Ciko bilang kan, motivasi paling baik berasal dari dalam diri sendiri. Orang-orang terkasih menjadi tujuan kita bekerja untuk membahagiakan mereka. Ya, setuju. Jadi itulah orang-orang yang kita harus tahu ya, siapa aja mereka dalam hidup kita. Setiap orang beda-beda. Setiap orang punya latar belakang berbeda. Situasi ekonomi, situasi keluarga, semua orang berbeda-beda. Jadi, kalau Pak Chandra pernah bilang begini, saya ingat. Setelah saya join Panin gitu kan, semacam sebuah anugerah, karena sudah hidupnya berubah gitu kan. Bagi saya, dia join, terutama saya kan pamnya dia. Ada Ibu Suliani memang waktu mengenalkan saya dengan Pak Chandra, ada Ibu Suliani. Itu juga karena selama mereka kenal gitu kan, sebelum bicara Panin, mereka sudah punya hubungan baik lah gitu loh. Itu sebabnya Chandra masih bisa teringat Ibu Suliani pada saat dia mau bergabung gitu. Jadi semuanya bukan kayak pokoknya tiba-tiba saya join asuransi, di Panin, enggak loh. Memang kenal Bu Suliani, terus saya dengan Ibu Suliani memang dari dulu udah dipanin gitu kan, terus akhirnya kontak-kontak. Saya mau bilang salah satu agen kebanggaan ya, karena dia pernah nanya Bu Ani waktu itu. Waktu itu dia awal-awal bergabung, dia tanya Bu Ani, timnya Pak Iskandar omsetnya udah berapa? Jadi Bu Ani bilang, kepo kali pun, ngapain kamu tahu-tahu gitu kan? Iyalah, saya pengen tahu lah udah capai belum dianya gitu sebagai PAM. Jadi dikasih tahu sama Bu Ani. Jadi Bu Ani bilang sama saya, dia bilang, Pak Is, Bapak punya agen luar biasa loh. Kenapa? Dia nanya loh tadi pagi, omset Bapak berapa, terus begitu dia lihat belum capai, dia bilang dia akan kasih tahu teman-teman supaya jangan berhenti. Walaupun udah capai, mereka udah capai tiket-tiket mereka. Cuman Chandra bilang, jangan berhenti dulu karena Pak Is belum capai sebagai PAM-nya. Jadi saya merasa, ya kalau saya mau cerita gitu bisa nangis juga sih. Cuman saya lebih tahan aja gitu. Tapi luar biasa, artinya
teman-teman bagi saya juga anugerah gitu loh kalau Chandra joinnya di tim saya gitu. Sebuah bukan hal-hal yang saya pintar juga gitu. Memang mungkin kalau dari sisi Chandra pengen belajar sesuatu gitu di asuransi, saya langsung sampaikan gitu loh, dan dia belajar dengan sangat cepat menguasai bidang ini gitu. Tapi bayangkan kalau itu kepintarannya di saya gitu, saya udah bisa berhasil bikin semua orang kayak gitu. Tapi nyatanya saya nggak berhasil bikin semua orang kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang orang yang mau belajar ini yang menentukan sebenarnya. Penentunya adalah pribadi Anda. Para PAM itu siap ada di sana untuk Anda. Tapi penentunya bukan PAM. Penentunya adalah Anda sendiri. Jadi kalau Anda merasa bergabung di sini sudah mendapatkan tempat yang tepat gitu kan. Tapi tidak serta-merta tempat yang tepat itu bisa membuat Anda sukses. Tapi Anda sendiri punya keinginan, Anda sendiri yang punya tujuan, itu yang membawa Anda sukses. Cuman ditopang oleh leader yang tepat, tempat yang tepat, ya kan? Lingkungan yang tepat, itu mempercepat, teman-teman. Itu sangat-sangat mempercepat. Tapi bukan penentu. Yang menentukan itu Anda sendiri gitu. Jadi saya baru merasakan, kok ada ya orang yang mikirin, padahal dia udah capai ya tiket Eropanya ya, tapi bisa mikirin tiket Eropanya leadernya gitu. Jadi saya pikir apa karma saya gitu, sehingga ada yang mikirin gitu kan. Nah, jadi sampai hari ini saya nggak pernah mikirin saya udah capai mana sebagai PAM, terus terang. Kenapa? Kita fokus kalau misalkan tim kita capai apa yang mereka impikan, otomatis mereka sukses, Anda pun pasti sukses. Jadi nggak usah pikirin kesuksesan kita. Karena kesuksesan kita itu bukan berdasarkan berapa banyak kamu bisa dapat. Justru kesuksesan itu adalah berapa banyak kamu bisa memberi gitu. Jadi kalau orang punya income besar, saya nggak pernah salut sama pendapatannya yang besar, tapi saya salut ketika orang berani memberi dalam hidupnya. Saya nggak peduli dia punya berapa, dia dapat berapa, tapi yang buat saya salut adalah dia berani kasih berapa dari hidupnya. Itu kan teman-teman. Ada begitu banyak kisah sukses orang yang bisa kita dengar dan kita petik gitu kan. Tapi nggak bisa menggugah hidup saya, sampai kalau saya dengar ada orang yang memang benar-benar dalam hidupnya dia memberi gitu. Teman-teman, saya teringat ya, ada cerita, saya rasa relevan sih hari ini kalau saya cerita, ada rumah sakit terapung itu, ada seorang dokter yang memang dia, Dr. Lee namanya, walaupun saya nggak kenal dia, walaupun ini direkam, mungkin suatu hari Dr. Lee mendengar rekaman ini, cuman memang benar-benar saya salut sama dia, karena sebenarnya dalam hidup dia menguasai ilmu bedah gitu ya. Bahkan ilmu bedahnya itu ada subnya lagi, sub-subnya itu ada beberapa yang dia kuasai. Salah satunya malah pembuluh darah, dia bisa pembedahan pembuluh darah, luar biasa nggak? Nah jadi orang kayak gitu itu dia udah nggak kejar kekayaan untuk dirinya. Bagi saya dia berhak untuk kaya, tapi dia nggak pakai hak dia. Kenapa? Karena dia melihat banyak orang yang butuh uluran tangan dia gitu. Dan akhirnya dia memutuskan sisa hidupnya itu dia abdikan untuk mengobati orang-orang di pulau-pulau terpencil yang nggak bisa terjangkau. Dia beli kapal, memang ada donatur sih, tapi nggak bisa bikin dia kaya lagi kalau dia kayak gitu. Kenapa? Karena berapapun duit yang dia dapat, dia pasti pakai untuk itu, bukan untuk diri sendiri. Terus saya dengar dia pernah di Q&A, ya kan, ditanya kan, kenapa dokter bisa seperti itu? Dia bilang, mama saya pernah bilang begini sama saya, ingat, kelak kalau kamu sudah jadi dokter, jangan peras rakyat kecil katanya. Kenapa? Karena mereka mungkin kalau kamu minta bayaran, mereka bayar kamu 100.000, tapi mereka nggak punya duit untuk beli beras katanya. Jadi mungkin mereka akan paksakan dari dana mereka gitu kan, uang yang ada di keluarga mereka untuk bayar kamu. Tapi mungkin dengan 100.000 dia bayar ke kamu, dia nggak bisa beli beras gitu. Jadi bagi saya, Dr. Lee itu kaya banget. Akhirnya definisi kaya itu sudah berubah hari ini gitu. Cuman
hari-hari ini kok rasanya orang nggak salut lagi sama orang kayak gitu. Lebih salut sama orang yang sukses di usia muda, ya kan? Mungkin kalau Chandra hari ini beli mobil mewah, beli pakaian mewah gitu kan. Kemudian kita bangga gitu kan, punya teman sukses seperti itu gitu kan. Tapi kita di GA-M3 ini termasuk salah satu GA yang nilai-nilainya itu bukan seperti itu, tapi nilai-nilainya itu mengajarkan kita untuk mulai memberi gitu, melakukan yang terbaik, mulai melihat siapa yang kita cintai, siapa yang kita kasihi, ayo bahagiakan mereka gitu kan. Tapi lebih dari itu nanti kita sebenarnya memberi kepada orang yang lebih banyak lagi dalam hidup kita. Saya rasa itu ya, Swan. Oke, terima kasih Pak Is. Saya nggak sangka ya, ternyata Pak Chandra kepo ya. Tapi keponya itu kepo yang positif. Dan nggak semua agent bisa begitu pemikirannya. Ya, Pak Is beruntung loh. Mungkin ada karma baik sebelumnya. Oke. Terus Pak Is tadi bilang, Pak Is waktu ngomong itu mau menangis tapi masih bisa ditahan, sedangkan saya merinding. Saya sempat merinding. Oke. Teman-teman. Merinding karena apa, Swan? Karena apa ya, bahasanya Pak Is loh mengenai Pak Chandra. Oh. Bukan yang lain-lain Pak Is, nggak ada makhluk halus di samping saya. Oke. Rekan-rekan mitra makmur mandiri, ada lagi nggak yang mau ditanyakan kepada pembicara kita hari ini, Pak Chandra? Karena jarang-jarang Pak mau. Ada lagi nggak? Tanya aja selagi Pak Chandra-nya masih di sini. Segala macam pertanyaan akan diterima. Jangan takut pertanyaannya itu buat malu gitu. Oke, nggak ada ya. Ibu Nurni senyum-senyum. Ibu Nurni ada yang mau disampaikan? Enggak, semua terhanyut suasana. Oke, enggak ada. Pak Heri senyum-senyum ini. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Ya, kita sudah dengar semua kisah hidup dari Chandra walaupun dalam satu potong ya, tapi itu justru adalah potongan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi setiap orang saya pikir punya kondisi tertentu di mana dalam hidup itu dia butuh sebuah perubahan yang besar. Cuman kadang-kadang kita pada saat di kondisi seperti itu belum tentu kita mau melakukan perubahan, belum tentu kita berani melakukan perubahan. Saya pernah sharing dengan Pak Ciko ya, bahwasanya dekat juga dengan teman-teman lainnya di kantor. Bahwasanya saya pernah dengar cerita tentang Mother Teresa. Mother Teresa yang sekarang kita kenal Bunda Teresa itu yang sangat luar biasa. Dia juga mengalami suatu titik kita sebut sebagai turning point di mana dia bisa menjadi seorang Bunda Teresa yang kita dikenal oleh seluruh dunia ya. Jadi dia bisa membayangkan ya mungkin apa yang beliau lakukan itu tidak gampang dan sangat tidak mungkin dilakukan oleh semua orang di dunia ini, yaitu dia bisa datang ke satu negara yang miskin, kemudian dia mencoba untuk mengobati orang-orang yang sakit lepra. Teman-teman tahu ya sakit lepra ya. Sakit lepra itu bahasa Mandarin gitu, bahasa Tionghoa gitu, seko ya. Apa ya? Kusta. Kusta yang dimana tubuhnya itu bisa membusuk sendiri. Jadi bakteri itu memakan dagingnya. Kita kalau lihat orang yang kena kusta saja, kita pasti udah jijik dan menjauh. Mother Teresa pada waktu itu dia bisa datangi orang-orang yang miskin ini untuk bisa membantu. Nah, turning point-nya ada di mana? Turning point-nya itu pada satu kali di mana dia pernah waktu itu dia sebagai perawat yang sempat membantu seorang untuk sembuh, kemudian pasien itu kemudian meninggal di tangan dia. Sejak itu dia merasa bahwasanya dia
harus Iya. jadi sejak itu turning point-nya beliau mengambil satu keputusan, dia terus akan membantu orang-orang yang perlu dibantu. Dan beliau tuh pergi ke India waktu itu juga bukan dengan dana yang besar ya, jadi beliau tuh lakukan hal semua ini dengan betul-betul dari hati ya, jadi kemudian datang banyak bantuan. Pak Chandra juga demikian, saya pikir semua orang harus ada seperti ini. Turning point-nya itu apa menjadi titik motivasi. Jadi kalau kita bilang air bisa berubah wujud menjadi keras, jadi apa? Jadi es ya. Itu harus ada namanya titik beku. Titik beku, titik yang memaksa dia itu berubah wujudnya. Kemudian air juga bisa menjadi uap, ya, menjadi gas, yaitu kita bilang titik didih ya. Titik didih, air itu dididihkan sampai satu titik 100 derajat Celcius, dia kemudian menjadi uap. Jadi setiap orang itu juga butuh seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu lama di comfort zone-nya kita, sehingga kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia sudah sampai di titik tersebut, tapi dia mempertahankan dan tidak mau berubah gitu. Takut apa? Takut gagal. Takut apa? Takut ditolak. Apalagi di bisnis asuransi, semua orang tahu di bisnis asuransi itu banyak membuat orang mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi selalu mengatakan diri sendiri itu tidak bisa. Sebenarnya pada saat kalau kita sudah dipaksa sampai di titik tersebut, ya semua orang ya, saya sendiri juga pernah merasakan hal tersebut, yaitu kita sudah di titik tersebut, kita hanya berpikir adalah kalau kita tidak paksa lagi diri kita untuk berubah, selagi apa yang kita lakukan itu benar ya, dan tidak akan ada perubahan apapun. Jadi jangan membuat diri kita itu terlalu nyaman di ambang tersebut ya. Kita yang teman-teman yang selama ini masih bekerja ya, saya juga pernah barusan ini ketemu dengan calon agent yang masih bekerja. Kita harus berpikir bahwasanya kalau kita kerja, kita kan nyaman ya, tiap bulan tuh ada gaji tetap, ada pendapatan tetap. Sangat takut sekali kita berubah. Kita harus tahu hidup kita itu sekarang ini usianya berapa lama lagi kita bisa akan bekerja. Kalau saya usianya 30 tahun contoh, nah sampai usia 50 tahun, 20 tahun saya bisa bagaimana. Jadi kita harus mulai berpikir, kita harus bagaimana, kita harus lakukan apa. Setidaknya kita juga harus ada satu keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang menjadi motivasi kita. Jadi balik lagi tadi Pak Chandra sudah sharing banyak. Kita tahu bahwasanya motivasi terbesar dari kita sebenarnya ya, kadang-kadang kan banyak orang termotivasi karena wah lihat seseorang jadi kaya, wah dia pakai baju branded, dia pakai jam tangan branded, dia pakai mobil bagus gitu ya. Kita bisa termotivasi seperti itu. Tapi teman-teman, sebenarnya motivasi yang paling besar itu adalah apa? Adalah yang tadi Pak Chandra sudah sharing, ya Pak Iskandar sudah sharing, Pak itu sudah tulis juga. Yaitu adalah kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Dan juga apa yang kita ingin lakukan dalam hidup yang menurut kita adalah apa yang paling berarti dalam hidup kita. Jadi teman-teman, setiap orang harus tahu poinnya itu apa. Titik kamu apa? Titik beku kamu itu apa? Kamu harus sampai di titik tersebut. Dan kadang-kadang ya tidak semua orang itu bisa demikian ya. Kadang-kadang ada orang yang harus merasakan sudah sangat sakit sekali baru dia bisa berubah. Tapi bagaimana kalau saya masih tidak sampai di sana? Saya masih ada orang tua yang bisa menopang hidup saya. Saya masih ada sesuatu lah di belakang saya. Maka Anda harus bentuk diri Anda sampai di titik tersebut. Anda belum sampai, tapi suatu hari Anda harus pikir, ini suatu hari akan jatuh tempo. Suatu hari nanti akan jatuh tempo. Sekarang orang tua masih support saya. Tapi orang tua saya sekarang usianya berapa? Kalau orang tua saya sudah usia 56, 60, 63, kita harus sudah pikir, sampai kapan orang tua saya bisa menopang saya? Dan berapa? Nah, kalau itu adalah, orang tua kan sudah siapkan saya rumah, siapkan apa. Dan setelah itu harus bagaimana? Teman-teman harus hadirkan titik itu di depan Anda, supaya Anda itu berubah. So, teman-teman,
luar biasa ya Pak Chandra sharing pada kita hari ini semuanya. Pengalaman hidup beliau itu juga luar biasa sekali ya. Pak Chandra luar biasa. Pada saat dia bilang dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dia yang menghasilkan uang begitu besar untuk dia, itu tidak gampang. Bagi orang yang sudah selama ini punya penghasilan, tiba-tiba dia mau berubah suatu karena masalah apa? Masalah nilai, itu tidak gampang. Jadi luar biasa Pak Chandra itu orang yang dari karakter kita bisa lihat ya. Jadi semuanya kembali lagi adalah inti keberhasilan itu ada dari diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi saya kembalikan pada Aswan. Semoga teman-teman bisa dapat banyak di acara hari ini. Thank you Pak Chandra. Thank you semuanya. Makasih Pak Heri. Teman-teman, beri aplausnya pembicara debat kita hari ini Pak Chandra. Oke, dan untuk leader-leader kita dan untuk diri kita sendiri karena sudah hadir hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian karena hari ini telah bergabung di Zoom